Kam krina senina kami mamre. Jumpakah kita ibas peanta berngenda si tetap dengar silakokan secara virtual. Ope dengar ras kita ngorati kata dibatasi jadi nas peanta. Mari pengendes kita lebih man Tuhan artoto kita ras kita artoto. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sehkan kami bujur man bandu ibas paksa enda bancika kami ngelakukan PA via online. Mindo kami kesahandu sibadia sing kuasai pusuk perhatian kami skala-skala sing ikuti PA enda ibas ingan nanari masing-masing. Kami sing ngajari kemahandu, kami sing ngurapi rasinam patisa gelah ngasup kemahandu nuriken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura surandu. Ngerana dagi kamu Tuhan arah nas PA kami, sikap kami ngaloken kebenaran firman-Mu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami retoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Mamre sini kelengi kami, nas PA anta ibas minggu enda, ibuat ibas padan sindekah kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 ya. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita. Tema kata dibata bas peanta mingguenda nina sangap kalak pulung muji Tuhan. Berbahagialah orang yang beribadah memuji-muji Tuhan. Nas peanta ibas mingguenda situhuna hampir sama isina ras PJJ si lakukan kita bas waris Selasa. Jadi walaupun Mazmurnya berbeda pasalnya, tapi sebenarnya temanya, isinya hampir sama ya. Atau boleh dikatakan isinya mengungkapkan kerinduan kepada tempat kediaman Allah, kerinduan kepada bait suci, kerinduan untuk boleh hadir di rumah Tuhan yang ada di Sion, di Yerusalem. Dan Mazmur 42 yang menjadi nas PJJ kita Selasa yang lewat, Mazmur 84 yang menjadi nas PA kita pada malam ini, sama-sama ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah ini adalah suku Lewi, di mana mereka biasanya menjadi penyelenggara dalam peribadahan. Jadi mereka bukan jemaat biasa, tapi penyelenggara
ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah yang dilakukan di tengah-tengah bait suci. Dan biasanya mereka adalah kelompok atau pemimpin pujian ketika peribadahan dilaksanakan di tengah-tengah bait Allah. Kalau sekarang di tengah-tengah gereja kita sama seperti worship leader atau song leader atau pemandu pujian. Nah, seperti itulah biasanya tugas Bani Korah ketika dilaksanakan baik perayaan maupun ibadah di bait suci. Jadi Bani Korah ikut sebagai pemimpin, sebagai pujian. Jadi mereka benar-benar mengalami suatu pengalaman spiritual di dalam melakukan ibadah di bait Tuhan. Oleh karenanya melalui teks nas PA kita boleh melihat bagaimanakah pandangan Bani Korah terhadap bait suci itu sendiri. Apakah yang mereka rasakan tentang bait suci itu sendiri? Tadi dikatakan, pemazmur mengatakan dengan tegas, betapa disenangi tempat kediaman. Jadi bagi mereka bait Allah itu tempat yang disenangi. Makanya dia katakan betapa disenangi tempat kediaman. Artinya bagi Bani Korah, bagi pemazmur, bait Allah itu tempat yang istimewa, tempat yang khusus, di mana mereka mengalami suatu sukacita karena mereka juga bisa bersekutu dengan saudara-saudara mereka yang datang dari luar Yerusalem dan mereka berkumpul beribadah bersama-sama di bait Allah itu. Jadi suatu tempat yang membuat mereka mengalami kegembiraan. Di samping bertemu bersama dengan saudara-saudara mereka, di sana juga mereka mengalami berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Jadi rumah Tuhan sangat disenangi. Makanya dia katakan di dalam ayat 11, kalau kita baca, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangkan saja, seperti itulah perasaan Bani Korah berada di bait Allah. Yang kedua, bagaimanakah pandangan pemazmur terhadap bait Allah? Dia katakan tadi bahwa di bait Allah itu burung pipit dan burung layang-layang juga membuat rumah mereka di sana, membuat sarang mereka ada di sana. Jadi pemazmur melihat itu sebagai sebagai bagian dari pengalaman rohaninya. Nah, burung pipit saja, burung layang-layang saja merasa begitu nyaman tinggal di rumah Tuhan. Apalagi manusia. Burung saja membuat sarangnya di sana, beranak di sana, beranak pinak di sana. Berarti burung-burung sendiri merasakan bahwa tinggal di rumah Allah itu, di bait Allah itu sesuatu yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Barangkali ada kaitannya yang sering kita dengar dengan burung gereja. Ya, kalau dulu mengapa itu disebut burung gereja? Ya, saya tidak tahu sejarahnya secara secara benar, tapi dalam pikiran saya mengapa burung yang sekarang ini disebut burung gereja? Karena dulunya mungkin di mana gereja dibangun, burung-burung itu memang membuat sarangnya di sana. Dan warga gereja yang beribadah tidak mengganggunya, sehingga burung-burung itu bisa beranak pinak di gereja itu. Dan hampir pula di mana-mana gereja dibangun, burung yang sama membuat sarangnya di sana. Nah, ini dia. Jadi maka disebut burung gereja. Ya, jadi burung-burung itu pun merasa nyaman tinggal di bagian daripada rumah Tuhan itu, di bagian bait Allah itu. Itulah pandangan mereka tentang bait Allah, tempat yang disenangi bukan hanya oleh manusia tapi juga oleh burung-burung, sehingga burung-burung itu juga bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah alasan pemazmur merindukan hadir dalam rumah ibadah itu. Itulah yang membuat mereka selalu merasa rindu untuk ikut mengambil bagian berkumpul bersama di bait Allah itu. Nah, dan suatu ungkapan kerinduan di sini dia katakan, hatiku hancur karena merindukan bait Allah. Hatiku hancur karena merindukan pelataran. Ini ungkapan puitis. Ya.
Dia merasakan bagaimana hatinya itu seperti hancur rasanya karena begitu merindukan untuk boleh hadir di tengah-tengah peribadahan di bait Allah. Mamre yang kami kasihi, tentu mengapa seperti itu ungkapan pemazmur, berarti pemazmur yang mengungkapkan tentang kerinduannya kepada kediaman Allah ini berarti mereka tidak berada di Yerusalem. Barangkali mereka ada di tempat yang jauh. Kalau kita baca Mazmur 42, pemazmur sedang berada di Syria, ya, di Gunung Hermon, jadi jauh ke Yerusalem, sehingga mereka tidak dapat melepaskan kerinduannya. Kalau dia dekat di Yerusalem, barangkali begitu dia rindu, dia bisa datang dan dia bisa beribadah. Ini karena tempatnya jauh dan zaman itu transportasi bukan seperti sekarang. Nah, juga untuk memenuhi kerinduan itu membutuhkan mungkin waktu yang lama, sehingga dia katakan hatiku hancur karena merindukan tempat kediaman. Seperti itulah rindunya mereka. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka begitu merindukan bait suci itu, begitu merindukan bait Allah itu? Yang pertama tadi dikatakan di sana, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Jadi ini yang membuat dia rindu, bahwa memuji-muji Tuhan di rumah, di bait suci itu berbeda dengan tempat-tempat lain. Di sana mereka merasakan bahwa Allah mendengar pujian mereka, Allah hadir mendengarkan nyanyian mereka, sehingga bernyanyi di bait Allah itu berbeda dengan di tempat-tempat lain. Inilah yang membuat mereka mengatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji engkau. Jadi ini yang membuat mereka rindu. Walaupun di tempat lain mereka bisa bernyanyi, bisa. Walaupun di rumahnya mereka bisa bernyanyi, tentu pasti bisa. Di kamar mandi juga bisa bernyanyi. Tapi bernyanyi di rumah Tuhan itu bagi orang Israel itu pengalaman spiritual yang berbeda. Karena mereka merasakan, mengimani di bait Allah itu Allah hadir, sehingga ketika mereka bernyanyi di sana Allah langsung mendengarkan nyanyian. Ini pengalaman spiritual orang-orang Israel, sehingga mereka rindu datang ke bait Allah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, tadi dikatakan di sana, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Jadi mereka, orang-orang Israel, ketika beribadah di rumah Tuhan, mereka merasakan berkat kekuatan daripada Tuhan. Dari firman Tuhan yang mereka terima, dari Taurat Musa yang mereka dengarkan, mereka serasa menerima kekuatan baru, menerima petunjuk baru, menerima pelita baru untuk menjalani dan melakukan aktivitasnya di tengah-tengah kehidupannya. Jadi mereka di rumah Allah itu serasa mendapat kekuatan. Makanya dia katakan di sana, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Ini yang membuat mereka rindu datang ke rumah Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa mereka rindu datang ke rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan itu mereka mendapatkan berkat. Bahkan orang Israel punya iman, berkat-berkat itu datang dari rumah Tuhan ke rumah mereka. Sehingga mereka selalu rindu untuk berziarah, berhasrat selalu untuk berziarah kepada Tuhan. Dan perziarahan itu dia katakan, semakin lama mereka berjalan semakin kuat. Jadi begitulah rindunya mereka, berziarah, berhasrat mengadakan ziarah. Maksudnya mengikuti perayaan-perayaan yang ada di bait Allah. Mengapa? Karena di sana mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tentu bukan hanya berkat spiritual. Saya sangat percaya mengapa mereka begitu merindukannya, karena berkat-berkat jasmani juga sungguh-sungguh mereka alami. Berkat-berkat dalam segala aspek hidup mereka sungguh-sungguh mereka terima di dalam kehidupannya ketika mereka menyembah Tuhan di bait Allah itu. Inilah yang membuat mereka sangat rindu kepada kediaman rumah Tuhan, karena rumah Tuhan itu sangat berbeda dengan yang lain. Jadi membantah mamresi kelingi kami, Nina teman tandai sangat kalak pulung muji Tuhan. Sangat berbahagialah kalak si pulung muji Tuhan. Dan salah satu alasan pemazmur mengapa mereka rindu ke rumah Tuhan ialah karena di sana mereka dapat berkumpul bersama-sama saudara-saudara seiman, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mereka merasakan memuji-muji memuliakan nama Tuhan itu kebahagiaan. Sangat Nina ibas bahasa karo. Mungkin kita ada yang dari Kabanjahe atau sekitarnya. Itu di Kabanjahe itu dekat dengan
makam pahlawan, dekat dengan kantor polisi. Ada satu di situ gereja GSRI, Gereja Sidang Roh Kudus Indonesia. Kalau kita perhatikan mereka beribadah dari pagi sampai sore. Ya, dari pagi sampai sore. Bayangkan saja mereka datang jam 8, pulangnya nanti sekitar jam 5 sore. Mengapa mereka bisa begitu lama bertahan beribadah? Kalau kita cek ke dalam, hampir 80% mereka memuji-muji Tuhan. Mereka merasakan betapa mereka bahagianya memuji-muji Tuhan di dalam rumah Tuhan itu. Jadi meriah kalkapna muji-muji Tuhan. Kita kadang-kadang warga GBKP 2 jam saja kebaktian sudah merasa bosan. Bahkan ketika ada nyanyian pujian pun cuman diam doang. Nah, inilah kita. Lengah bagi teman tandai, lengah sekap sangap adi banci kita pulung muji Tuhan. Dan mereka sangat rindu karena mereka jauh. Ya. Kita sekarang oleh karena pandemi, masa-masa enda lah kita banci pulung bas rumah Tuhan, muji-muji Tuhan. Sekarang pertanyaan, gua kira-kira tedahnya teta reh ke rumah Tuhan, muji-muji gelar agenda. Ini tentu pertanyaan yang penting bagi kita. Saya percaya orang-orang yang sudah mengalami sukacita ketika memuji-muji Tuhan di rumah Tuhan, di gereja ini, pasti mereka merindukan dengan amat sangat supaya mereka bisa kembali, supaya kita banci pulung ulihi ras-ras kita muji Tuhan bas gereja enda. Ya, tapi ini masing-masing kita, dan saya percaya kerinduan itu pasti ada kalau kita punya pengalaman spiritual. Kalau kita punya pengalaman bahwa memang memuji-muji Allah itu sangat berbahagia, sangat bersukacita, sangat memberi semangat baru. Makanya ning kurusur adilit warga gereja, adilit Mamre Muria, kita warga gereja. Lengah sekap meriah muji Tuhan, berarti dengan masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan itu satu hal yang membuat dia berbahagia, satu hal yang membuat dia bersukacita. Maka adilang akin siakak meriah pulung muji-muji Tuhan pas gerejana, bertilit dengan hubungan ta silenga ibereskan ras Tuhan. Adi bagi tentu perlu ibereskan. Kemudian selanjutnya, mengapa kerinduan kita kepada kediaman Allah? Ya, hari-hari ini kita hanya bisa bertemu secara virtual, ya, lewat layar. Tentu pasti berbeda ketika kita bertemu muka dengan muka. Jadi inilah salah satu yang membuat kita juga rindu ke rumah Tuhan. Bahwa kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dan melihat secara langsung keadaan mereka. Ya, kita berdoa supaya pandemi ini boleh dilalukan oleh Tuhan dan kita kembali beribadah di gereja kita. Tentu ini semua adalah kerinduan kita. Nah, kemudian yang terakhir, mengapa kita harus rindu ke rumah Tuhan? Karena dari rumah Tuhanlah berkat mengalir kepada kehidupan kita. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidup kita sekarang tanpa ada bimbingan Tuhan melalui firman-Nya. Walaupun mungkin orang tidak merasakan atau menganggap biasa-biasa, tapi saya yakin kalau kita tidak mendengar lagi sabda Tuhan, tidak mendengar lagi firman Tuhan, saya yakin kita pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, oleh karenanya kita rindu ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Di rumah Tuhan kita mendapatkan firman-Nya yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Jadi ini menjadi perenungan bagi Mamre khususnya, menjadi pertanyaan. Sebab dalam segala kegiatan pelayanan, baik PJJ, baik PA sampai hari ini sebenarnya kehadiran Mamre masih dirasa sangat kurang. Ya, masih dirasa. Mengapa? Berarti sebenarnya jawabnya berarti tidak rindu sebenarnya. Tapi kalau kita bilang tidak rindu, mungkin orang mengatakan juga, ya tidak persis seperti itu, pasti semua rindu. Tapi buktinya kita tidak ergiah-giah guna reh ke rumah Tuhan. Ya, adi gunduari ban KPA via Jumpe, EP bagi reh kangku gereja ka 50 kalak kangen ca. Jadi, ini tentu menjadi menjadi suatu pelajaran penting bagi kita. Nah, tadi pemazmur kita melihat di sana betapa mereka rindunya kepada kediaman Allah. Karena sungguh-sungguh mereka merasakan di rumah Allah itu mereka mengalami berkat tersendiri, kebahagiaan tersendiri, dan di sana mereka boleh bersukacita, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Tentu bukan hanya gereja kita bisa berkumpul beribadah, kalau dulu tentu PJJ, PAPA dan sebagainya,
Dan biarlah pada saat pandemi ini juga, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kami percaya memuji-muji, memuliakan nama Tuhan itu seharusnya menjadi kebahagiaan, kesangapan manmanta. Karena percayalah, ketika kita memuji-muji Tuhan, Tuhan akan bertakhta di dalam hati kita, dan Dia akan memberikan damai sejahteranya, sukacitanya melimpah atas kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan hati kita rindu untuk terus memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sidungi pe anta aluras kita toto. Bujur Tuhan sahkan kami membantu atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Bagaimana Bani Korah, betapa rindunya mereka berkumpul beribadah di rumah-Mu yang kudus. Karena rumah Tuhan yang kudus, satu tempat yang istimewa bagi mereka, kediaman yang membuat mereka sangat berbahagia, tempat yang menyenangkan. Karena di rumah Tuhan mereka boleh memuji-muji Engkau sepanjang waktu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama saudara-saudara seiman dari berbagai tempat, dan itu semua menjadikan mereka setiap waktu rindu datang ke rumah-Mu. Kami percaya mamre-mamre juga pasti memiliki hal yang sama. Kami rindu untuk bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Apalagi masa-masa pandemi ini, kami tidak boleh berkumpul seperti waktu-waktu yang lewat. Dan kami sungguh-sungguh merindukannya. Dan biarlah Tuhan menolong kami, menolong bangsa-bangsa di dunia, menolong bangsa kami melalui masa-masa pandemi COVID ini. Dan sekiranya Tuhan boleh bekerja lewat para peneliti, lewat orang-orang yang berpengetahuan supaya menemukan antivirus ini, sehingga kami boleh kembali melakukan peribadahan kami seperti lalu-lalu. Kami percaya Bapa, ketika kami rindu memuji-muji Engkau, Engkau sendiri yang akan memuaskan hasrat hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati Mamre dan seluruh keluarga kami. Khususnya kami berdoa buat saudara kami, Pertua Bapak Gita Ginting, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan memberkati obat dan perawatan yang diberikan kepadanya. Biarlah belas kasih-Mu atasnya, sembuhkan dia Tuhan dari sakit penyakitnya. Berikan kesabaran kepada Nora dan seluruh keluarga dalam mendukung Pertua kami dalam masa-masa perawatan dan pengobatan. Demikian juga Bapak Antas Tepu, pasca operasi tulang di bagian pahanya, biarlah Tuhan memberkati proses pemulihannya. Eli Rasta yang juga sudah pulang ke rumah, Tuhan memberkati proses pemulihannya. Kami juga angkatkan doa kami buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, Pertua Emerits Bapak Barista, saudara kami Dini Burbrahmana, Pertua Emerits Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emerits Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Leta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emerits Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Rika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Tiga Nevi. Demikian juga kami berdoa buat Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Neti Pranginangin, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan yang prima kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga lepas keluarga, khususnya dalam masa pandemi ini. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami, dan Tuhan kiranya mencukupkan segala keperluan kami. Pendidikan anak-anak kami biarlah Tuhan juga yang memberkati. Bangsa dan negara kami serta pemerintah kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu, sehingga pemerintah kami juga boleh memakai kuasa dan jabatannya untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dosa kami, dengarkan doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pe anta bas mingguenda, Tuhan si masu-masu kita kerina, mejuah-juah kita kerina. Salam.